Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan disimulasikan penginputan GU kedua melalui SIPD. Yang pertama, setelah kuasa BUD membuatkan SP2D GU yang pertama dan sudah diverifikasi, maka selanjutnya kita akan masuk ke akun bendahara pengeluaran SKPD tersebut untuk melakukan pelimpahan SP2D GU yang pertama. Setelah kita masuk ke akun bendahara pengeluaran, kita akan diperlihatkan dengan dashboard SKPD tersebut. Selanjutnya, kita klik menu penatausan pengeluaran, kita pilih menu pelimpahan. Selanjutnya, di situ ada pelimpahan SP2D UP, tanpa pelimpahan SP2D, dan sudah pelimpahan SP2D. Karena kita GU yang dimana non rekening, maka adanya di SP2D UP. Di situ sudah ada nomor SP2D, tanggal SP2D, dan jenis SP2D. Selanjutnya, silakan klik buat pendistribusian. Untuk buat pendistribusian ataupun pelimpahan, silakan nomor SP2D-nya sudah ada, tanggalnya tinggal dimasukkan, tanggal Bapak Ibu sekalian. Nilai SP2D-nya sudah ada. Selanjutnya, kita pilih mau dilimpahkan ke mana anggaran tersebut, apakah ke bendahara pengeluaran ataupun ke bendahara pengeluaran pembantu. Silakan dipilih atau diklik nomor pelimpahan. Selanjutnya, nilai pelimpahan. Selanjutnya, disimpan. Setelah kita melakukan pelimpahan SP2D GU, selanjutnya akan kita lakukan yang namanya pembuatan tanda bukti pembayaran. Silakan klik tanda bukti pembayarannya. Di tanda bukti pembayaran ada tab pembuatan tanda bukti pembayaran dan tanda bukti yang sudah dikeluarkan. Silakan pilih pembuatan tanda bukti pembayaran. Karena SP2D-nya bersifat GU, maka akan ada di tanda bukti pembayaran yang non rekening. Selanjutnya, setelah kita pilih yang non rekening, maka di situ akan ada tanggal, nomor pergeseran, nama bendahara, nilai pergeseran, dan jenis SP2D-nya. Silakan karena ini GU, berarti kita pilih SP2D-nya yang GU, tinggal dibuatkan tanda bukti pembayarannya. Setelah kita klik buatkan tanda bukti pembayaran, di situ nomor SP2D-nya sudah ada, nomor pergeserannya sudah ada, nilai pergeserannya sudah ada, nomor tanda bukti pembayarannya sudah ada. Silakan inputkan tanggalnya. Selanjutnya kegiatannya kegiatan apa, subkegiatannya apa. Dan setelah kita pilih kegiatan dan subkegiatan, maka akan muncullah kode rekening di kegiatan dan subkegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah muncul, kita pilih kegiatan apa yang sudah kita belanjakan. Semisal, belanja alat bahan untuk kegiatan kantor dengan nilai 47.300, ternyata saya menggunakan baru 40.000. Silakan masukkan 40.000-nya. Jika ada potongan dan pajak, silakan klik buka. Di situ ada tambah potongan dan tambah pajak. Silakan disesuaikan, jika tidak ada, di skip. Selanjutnya, upload file bukti pembayarannya. Masukkan transaksinya, transaksi yang pertama. Kemudian pilih rekanannya. Masukkan nomor kontraknya berapa, disesuaikan. Isi tujuan pembayarannya juga disesuaikan. Selanjutnya, transfer. Setelah tanda bukti pembayaran dibuatkan, akan ada di menu TBP yang sudah dikeluarkan. Tadi sudah diberikan contoh untuk satu pembuatan tanda bukti pembayaran. Selanjutnya, silahkan dibuatkan seluruh TBP untuk seluruh kwitansi atas penggunaan GU. Setelah seluruhnya dibuatkan tanda bukti pembayaran, baru selanjutnya bisa ke tahap pembuatan BKU. Setelah pembuatan tanda bukti pembayaran atau TBP, maka tahap selanjutnya yaitu pembuatan BKU. Silakan pilih menu penatausan pengeluaran, selanjutnya pilih menu buku kas umum. Di buku kas umum sendiri sudah ada pembuatan buku kas umum dan tab data buku kas umum. Silakan dipilih SP2D mana yang akan kita bukukan.
Di sini sudah nomor SP2D, tanggal verifikasi, jenis SP2D, dan tahap SP2D-nya. Silahkan pilih jenis SP2D-nya, misalnya GU, kemudian pilih icon buat BKU. Untuk pembuatan BKU itu sendiri, tinggal memasukkan tanggal BKU-nya, karena nomor SP2D dan nomor BKU itu sudah otomatis dari sistem, kemudian dikirim. Maka tahap selanjutnya yaitu pembuatan LPJ. Silakan pilih menu penata usahaan pengeluaran, kemudian pilih menu pembuatan LPJ. Di menu pembuatan LPJ ada tab pembuatan LPJ dan tab LPJ yang sudah dibuatkan. Silakan pilih tanda bukti pembayaran mana yang akan dibuatkan LPJ. Tinggal memilih icon buat LPJ. Kemudian nomor TBP-nya sudah ada, nomor LPJ-nya sudah ada, silakan masukkan tanggalnya. Kemudian uploadkan bukti pembayarannya. Jika tidak ingin mengupload, silakan di-skip kemudian disimpan. Setelah LPJ berhasil disimpan, maka akan ada di tab LPJ yang sudah dibuat. Di tab LPJ yang sudah dibuat, sudah ada nomor LPJ, tanggal LPJ, nama kegiatan, dan printout maupun hapus. Jadi, sebelum PPK SKPD atau masuk ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi LPJ, Bendahara Pengeluaran bisa mengecek terlebih dahulu LPJ yang telah dibuat. Jika sudah benar, tidak ada kesalahan, bisa masuk ke tahap selanjutnya. Tetapi, jika ada kesalahan, boleh dihapus dan membuatkan LPJ ulang. Karena ini LPJ yang sudah benar, maka saya akan masuk ke akun PPK SKPD untuk memverifikasi LPJ. Setelah masuk di akun PPK SKPD untuk memverifikasi LPJ, selanjutnya pilih menu penata usahaan pengeluaran, kemudian pilih menu verifikasi LPJ. Di menu verifikasi LPJ tersebut sudah ada tab verifikasi LPJ dan tab LPJ yang sudah diverifikasi. Silakan PPK SKPD mencari nomor LPJ yang akan diverifikasi. Sudah ada nomor LPJ, tanggal LPJ, dan icon verifikasi. Silakan pilih icon verifikasi, kemudian masukkan tanggal LPJ. Jika sudah benar semua, silakan disimpan. Setelah PPK SKPD berhasil memverifikasi LPJ, maka akan ada di tab LPJ yang sudah diverifikasi. Selanjutnya, masuk ke tahap berikutnya yaitu pengesahan LPJ oleh pengguna anggaran. Logout dari akun PPK SKPD, kita masuk ke akun pengguna anggaran. Di akun pengguna anggaran, silakan pilih menu penata usahaan pengeluaran, kemudian cari menu pengesahan LPJ. Jika sudah diklik pengesahan LPJ, di situ sudah ada tab LPJ yang belum disahkan dan tab LPJ yang sudah disahkan. Silakan pilih tab LPJ yang belum disahkan, kemudian kita akan mencari nomor LPJ, tanggal LPJ, dan nama kegiatannya. Kemudian klik icon pengesahan LPJ, kemudian di sini bisa dilihat nomor LPJ-nya sudah ada, nama kegiatannya, dan nomor pengesahannya sudah ada. Tinggal kita inputkan tanggal pengesahan, kemudian disimpan. Setelah LPJ GU pertama disahkan oleh PA, maka tahap selanjutnya yaitu pembuatan SPPGU kedua. Untuk proses SPPGU kedua sama seperti pembuatan SPPGU sebelumnya, yaitu pertama kita akan masuk ke akun bendahara pengeluaran. Pilih menu penata usahaan pengeluaran, kemudian pilih menu pembuatan SPP. Di situ sudah ada tab SPP UP, GU, TU, langsung, dan SPP batal. Karena kita akan membuatkan SPP GU yang kedua, maka silakan pilih tab ganti uang, kemudian di tab ganti uang sudah ada pilih LPJ, SPPGU yang sudah dikeluarkan, SPPGU ditolak, dan data arsip SPPGU. Kemudian ini sudah ada LPJ GU pertama, silakan dipilih, kemudian buatkan SPPGU.
Untuk pembuatan SPPGU, nomor SPPGU-nya sudah ada, nilai SPPGU-nya sudah ada, tanggal dibuat SPPGU-nya silakan disesuaikan, kemudian keterangannya untuk keterangannya apa. Kemudian disimpan. Setelah berhasil dibuatkan SPPGU, maka tahap selanjutnya yaitu pembuatan SPTJM oleh pengguna anggaran. SPPGU berhasil disimpan, maka akan ada di tab SPPGU yang sudah dikeluarkan. Di sini bisa kita lihat bersama nomor SPP-nya, tanggal SPP-nya, uraiannya, beserta nilainya. Dan masih ada menu hapus. Jadi, bila ada kesalahan, Bendahara Pengeluaran mengecek masih ada kesalahan bisa dihapus, tetapi jika sudah benar bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pengguna anggaran membuatkan SPTJM SPP. Kita logout dari akun Bendahara Pengeluaran, masuk di akun pengguna anggaran. Di sini saya sudah di akun pengguna anggaran, kemudian pilih menu penata usahaan pengeluaran, cari menu pembuatan SPTJM SPP. Jika sudah masuk di pembuatan SPTJM SPP, silahkan buatkan SPTJM SPP-nya. Nomor SPP-nya sudah ada, tanggal pembuatan SPP-nya ada, nilai SPP-nya sudah ada, silahkan buatkan SPTJM-nya. Untuk pembuatan SPTJM sama dengan SPP-SPP sebelumnya atau SPTJM sebelumnya, nomor SPTJM-nya disesuaikan. Nomor SPP-nya sudah ada, tanggalnya, nilai SPP-nya sudah ada, masukkan tanggal pembuatan SPTJM-nya, kemudian disimpan. Setelah pengguna anggaran membuatkan SPTJM, maka akan ada di tab hasil, bisa dilihat di sini nomor SPP-nya dan nomor SPTJM-nya beserta tanggal pembuatan SPTJM-nya, dan masih ada menu hapus dan print out-nya. Setelah dinyatakan sesuai, maka kita bisa ke tahap selanjutnya yaitu masuk ke akun PPK SKPD untuk memverifikasi SPP dan membuatkan SPM. Di sini saya sudah masuk di akun PPK SKPD. Selanjutnya pilih menu penata usahaan pengeluaran, pilih menu verifikasi SPP. Ada tab SPP yang diverifikasi, SPP yang belum diverifikasi, SPP ditolak, dan SPP batal. Silakan pilih tab yang SPP belum diverifikasi, sudah ada nomor SPP, tanggal SPP, dan nilai usulannya. Silakan klik icon verifikasi sekarang, kemudian diverifikasi SPP, nomor SPP-nya sudah ada, nilai usulannya dan kelengkapan dokumennya bisa dilihat terlebih dahulu. Salinan DPA-nya sudah ada, jadi sebelum diverifikasi, PPK SKPD bisa melihat terlebih dahulu SPP GU yang sudah dibuatkan oleh Bendahara Pengeluaran. Bila mana ada kesalahan, maka akan ditolak oleh PPK SKPD sehingga Bendahara Pengeluaran bisa membuatkan SPP GU kembali dan PA bisa membuatkan SPTJM-nya kembali. Kemudian dokumen LPJ UP-nya bisa dilihat nomor pengesahan LPJ dan dokumen LPJ UP-nya, kemudian surat bertanggungjawab mutlak. Jika disetujui, klik ya dan masukkan tanggal persetujuannya. Oke, setelah PPK SKPD memverifikasi SPP yang telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, maka akan ada di tab SPP yang sudah diverifikasi. Setelah itu barulah PPK SKPD akan membuatkan SPM. Pilih menu pembuatan SPM, kemudian ke pembuatan SPM GU. Di pembuatan SPM GU ada nomor SPP GU, tanggal SPP, uraian, dan nilainya. Silakan pilih icon buat SPM GU. Kemudian masukkan tanggalnya dan simpan. Setelah SPM GU berhasil dibuat, maka akan ada di tab SPM yang telah dibuat. Di sini bisa kita lihat bersama, jika masih ada menu hapus, berarti ini masih bisa kita melihat apakah ada kesalahan atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, boleh ke tahap selanjutnya yaitu
Pembuatan SPTJM SPM oleh akun pengguna anggaran. Silakan masuk di akun pengguna anggaran bila mana SPM ini dinyatakan sudah benar. Di sini saya sudah masuk di akun pengguna anggaran, kemudian pilih menu penatasan pengeluaran, kemudian pembuatan SPTJM SPM. Di pembuatan SPTJM SPM tersebut sudah ada menu buat, tab buat, dan tab hasil. Silakan cari nomor SPM-nya, tanggal pembuatan SPM, dan nilai SPM-nya. Jika sudah ketemu, silakan pilih icon buat SPTJM PA. Untuk nomor SPTJM, silakan disesuaikan oleh Pemda atau SKPD masing-masing. Nomor SPM-nya sudah ada, tanggal pembuatan SPM-nya, dan nilai SPM-nya sudah ada. Silakan masukkan tanggal pembuatan SPTJM SPM, kemudian disimpan. Setelah dibuatkan PA membuatkan SPTJM SPM, maka akan ada di tab hasil. Di sini bisa kita lihat nomor SPTJM SPM-nya. Jika sudah benar, bisa kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi SPM oleh akun kuasa BUD. Di sini saya sudah di akun kuasa BUD, baru saya ke menu penatausahaan pengeluaran, kemudian saya akan memverifikasi SPM yang telah saya buat tadi. Ada tab SPM yang diverifikasi dan belum diverifikasi, silakan dicari SPM yang belum diverifikasi. Silakan dilihat ini adalah GU yang akan diverifikasi oleh kuasa BUD, silakan klik tab verifikasi sekarang, kemudian dicentang dokumen SPM GU-nya jika memang sudah sesuai, SPTJM-nya dan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD. Kemudian SPM ini disetujui, silakan dia, kemudian masukkan tanggalnya dan verifikasi. Jika kuasa BUD sudah memverifikasi, maka akan ada di tab SPM yang sudah diverifikasi. Kemudian barulah kuasa BUD membuatkan SP2D di penatausan pengeluaran, kemudian pilih menu pembuatan SP2D. Cari di pembuatan SP2D, ada cari SPM, SP2D yang sudah terbit dan SP2D batal. Karena ini adalah GU, maka akan ada dicari SPM yang tidak kunci rekening. Bisa kita lihat bersama. Ini nomor SPM-nya. Masukkan tanggalnya, tanggal berapa, banknya, bank membayarnya, bank apa, kemudian keperluannya apa. Selanjutnya disimpan. Jika SP2D-nya sudah terbit, maka akan ada di tab SP2D yang sudah terbit. Kemudian setelah itu barulah kuasa BUD memverifikasi kembali SP2D yang telah dibuatnya tadi. Penatausan pengeluaran, ada menu verifikasi SP2D, silakan pilih tab yang SPM belum diverifikasi. Di sini sudah ada nomor SP2D-nya, tanggal verifikasi, dan jenis SP2D-nya itu GU, nilai SP2D-nya sudah ada, dan nama SKPD-nya apa. Selanjutnya verifikasi. Untuk verifikasi SP2D, nomor SP2D-nya sudah ada, nilai SP2D-nya ada, nomor LPJ-nya ada, dan SP2D ini disetujui, tanggalnya disesuaikan, selanjutnya diverifikasi. Setelah diverifikasi oleh kuasa BUD, maka akan ada di tab SP2D yang sudah diverifikasi. Kemudian baru kita masuk kembali ke akun bendahara pengeluaran. Di sini saya sudah masuk di akun bendahara pengeluaran, ke menu penatasan pengeluaran, kemudian saya akan kembali melakukan pelimpahan SP2D GU. Maka ada di pelimpahan SP2D UP. Di sini sudah ada nomor SP2D-nya, tanggal SP2D-nya, dan jenis SP2D-nya. Silakan buatkan pendistribusian. Tanggalnya silakan dimasukkan. Terus nomor pelimpahannya silakan disesuaikan. Jika sudah, barulah disimpan.
Jika sudah selesai melakukan pelimpahan, maka akan ada di tab sudah pelimpahan SP2D. Karena ini GU, maka akan ada di tab non rekening. Jika sudah melakukan pelimpahan, barulah kita ke penatasan pengeluaran untuk pembuatan TBP. Untuk pembuatan TBP itu sendiri ada di menu pembuatan TBP. Karena ini SP2D-nya GU, maka akan ada di tab non rekening. Silakan dimasukkan berapa tanda bukti pembayarannya. Di sini sudah ada nomor pergeserannya, nama bendahara, nilai pergeseran, dan jenisnya. Silakan buatkan tanda bukti pembayarannya. Untuk tanda bukti pembayaran itu sendiri bisa dipilih nomor SP2. Untuk mengupload tanda bukti pembayaran, nomor SP2D-nya sudah ada, nomor pergeserannya sudah ada, nilai pergeserannya sudah ada, nomor TBP-nya sudah ada, tanggalnya silakan dimasukkan, kemudian pilih kegiatan yang telah digunakan oleh nilai pelimpahan tersebut. Misalnya kegiatannya beda, bukan kegiatan di GU pertama. Di sini semisal belanja alat bahan untuk kegiatan kantor dengan nilai 7.300, saya hanya memakai 7.000. Selanjutnya, upload file bukti pembayaran. Pilih rekanan yang akan ditransferkan atau sudah dibayarkan. Misalnya saya ke toko F. Isikan nomor kontraknya, disesuaikan. Selanjutnya, isi tujuan pembayarannya. Jika sudah melakukan pelimpahan SP2D GU, maka akan ada di tab sudah pelimpahan SP2D. Karena ini SP2-nya bersifat GU, maka akan ada di non rekening. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan tanda bukti pembayaran. Menu penatasan pengeluaran, pilih pembuatan tanda bukti pembayaran. Untuk pembuatan tanda bukti pembayaran, bisa pilih tab pembuatan tanda bukti pembayaran, kemudian karena ini GU maka akan ada di non rekening. Silakan nomor pergeserannya dicari, tanggalnya, nama bendaharanya, dan nilai pergeserannya beserta jenis SP2D-nya. Jika sudah ketemu, silakan klik tab buat tanda bukti pembayaran, kemudian nomor SP2D-nya sudah ada, nomor pergeserannya, dan nilai pergeserannya beserta nomor tanda buktinya. Silakan masukkan tanggalnya, tanggal tanda buktinya berapa. Jadi ini yang sudah di GU kedua. Pilih kegiatan yang dipakai atau yang sudah dibelanjakan memakai uang dari nilai pelimpahan tadi. Di sini sudah saya pilih kegiatannya administrasi barang milik daerah dan subkegiatan penyusunan rencana kebutuhan. Di sini yang saya sudah belanja alat bahan untuk kegiatan kantor dengan nilai 12.000. Ternyata yang saya pakai hanya 10.000. Setelah itu, uploadkan file bukti pembayarannya. Masukkan lagi transaksi pertamanya, kemudian pilih rekanannya. Jadi dipilih rekanan bisa, di sini saya pilih rekanannya, kemudian saya masukkan nomor kontraknya, disesuaikan tujuan pembayarannya. Selanjutnya ditransfer. Silakan periksa kembali, Anda akan menyimpan tanda bukti dengan nomor TBP. Anda akan bisa menghapus TBP tersebut bila mana belum dibuatkan LPJ. Jika bendahara pengeluaran merasa ada kekeliruan, silakan periksa kembali. Tetapi kalau misalnya bendahara pengeluaran sudah merasa fix dan sudah benar, boleh disimpan. Data berhasil simpan, oke. Kemudian TBP yang sudah kita buatkan tadi akan ada di tab TBP yang sudah dikeluarkan dan di non rekening. Bisa kita lihat bersama di sini. Setelah itu, setelah pembuatan tanda bukti pembayaran, barulah kita membuatkan BKU-nya. Tetapi sebelum kita membuatkan BKU, alangkah baiknya tanda bukti pembayaran itu kita uploadkan dulu semuanya, atau diuploadkan dulu semuanya, barulah kita membuatkan BKU, sehingga nanti pada saat
buku kas umum, mereka menjadi satu BKU. Setelah pembuatan BKU, barulah kita ke pembuatan LPJ. Di pembuatan LPJ ada pembuatan LPJ dan LPJ yang sudah dibuat. Silakan pilih pembuatan LPJ dengan tanda bukti pembayaran dan nama subkegiatan beserta nilai TBP-nya. Buatkan LPJ, masukkan tanggal LPJ-nya, dan silakan upload bukti pembayarannya jika ada, jika tidak silakan disimpan. Setelah itu ada di tab LPJ yang sudah dibuat. Setelah LPJ sudah dibuat oleh bendahara pengeluaran, barulah PPK SKPD memverifikasi LPJ tersebut. Di sini saya sudah masuk di akun PPK SKPD. Saya akan melakukan verifikasi LPJ. Pilih menu penatasan keluaran, penatasan pengeluaran, pilih menu verifikasi LPJ. Silakan LPJ sudah ada, nomor LPJ-nya sudah ada, tanggal LPJ dan tab verifikasi. Silakan masukkan tanggal verifikasinya karena nomor LPJ dan nomor TBP-nya sudah ada, kemudian disimpan. Jika sudah diverifikasi oleh PPK SKPD, barulah pengguna anggaran mensahkan LPJ yang telah dibuat oleh bendahara pengeluaran. Di sini saya sudah di akun pengguna anggaran. Selanjutnya pilih menu penatasan pengeluaran. Ada menu pengesahan LPJ. Silakan ada tab LPJ yang belum disahkan dengan nama kegiatan administrasi barang milik daerah. Selanjutnya pengesahan LPJ. Untuk pengesahan LPJ silakan masukkan tanggalnya, nomor LPJ, nama kegiatan, dan nama pengesahan sudah ada. Selanjutnya disimpan. Jika LPJ sudah disahkan, maka akan ada di tab LPJ yang sudah disahkan. Seperti inilah proses pembuatan GU. Selanjutnya, prosesnya sama untuk GU selanjutnya. Dengan berakhirnya pembuatan LPJ, maka berakhir juga simulasi proses GU. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.